Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas praktikum kami, yaitu laporan keuangan. Anggota kelompok kami ada 5 orang, yaitu Ilham Nur Effendi, Renaldi, Aprilian, Putra Suradrajat, Tendi Triwidodo, dan Ahmad Abdul Fani. Materi pertama akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Tendi. Fungsi laporan keuangan bagi UMKM. Sektor UMKM di Indonesia merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UMKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Dalam membuat laporan keuangan pada sektor UMKM sangat penting sih, karena selain bisa mengontrol biaya operasional bisnis sehingga mengetahui laba rugi usaha, mengetahui hutang piutang dan posisi keuangan dalam perusahaan. Dalam laporan ini kelompok kami meneliti UMKM Gubuk Malindo Ayam Madu. Gubuk Malindo Ayam Madu adalah UMKM yang menyediakan makanan ayam bakar madu bagi masyarakat Indonesia. Gubuk Malindo Ayam Madu ini juga melayani kebutuhan masyarakat dalam bentuk olahan nasi goreng, spaghetti, tom yum, dan fuyunghae. Gubuk Malindo ini berlokasi di daerah Kalimanjur, Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, DIY. Transaksi yang dicatat dalam praktikum ini adalah pencatatan transaksi keuangan merupakan proses dokumentasi bukti transaksi ke dalam bentuk jurnal akuntansi. Transaksi keuangan bertujuan untuk memudahkan penelusuran data terakhir transaksi keuangan terjadi pada suatu periode. Akun-akun transaksi pada Gubuk Malindo Ayam Madu ini antara lain pembelian, penjualan, gaji karyawan, biaya listrik dan air, biaya bahan baku, biaya perlengkapan, potongan pembelian perlengkapan. Di jurnal khusus merupakan jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksi. Jurnal khusus yang dibuat untuk meminimalisir adanya kesalahan dan memudahkan dalam membuat rekapitulasi jurnal khusus. Jurnal khusus pada Gubuk Malindo Ayam Madu adalah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Selanjutnya, buku besar dan neraca saldo. Buku besar dan neraca saldo merupakan bagian dari akumulasi laporan keuangan. Buku besar yaitu alat yang digunakan untuk melakukan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun. Yang kedua, neraca saldo, sebuah daftar dengan seluruh jenis nama akun dengan saldo totalnya yang hasil dari buku besar. Akun-akun yang ada dalam buku besar dan neraca saldo pada Gubuk Malindo Ayam Madu meliputi kas, perlengkapan, modal, penjualan, pembelian, potongan pembelian, biaya listrik dan air, dan biaya gaji. Selanjutnya, jurnal umum. Dalam suatu perusahaan dagang, jurnal umum adalah jurnal yang mencatat seluruh transaksi keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, yaitu pembelian, penjualan barang dagang, pengembalian barang, dan potongan penjualan pembelian. Untuk membuat jurnal umum, kita harus mencari harga pokok produksi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah neraca lajur. Fungsi utama dari pembuatan neraca lajur adalah untuk memudahkan perusahaan dalam menyusun laporan terbaru. Ada 6 kolom penggolongan neraca lajur, yaitu yang pertama neraca saldo, yang kedua penyesuaian, yang ketiga neraca saldo setelah penyesuaian atau disebut NSSP, yang keempat laba rugi, yang kelima adalah perubahan modal, yang keenam adalah neraca.
Laporan keuangan terdiri dari 3. Yang pertama, laporan laba rugi, yaitu menjelaskan suatu keuangan suatu perusahaan yang mengukur keuntungan atau kerugian suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan laba rugi biasanya dibuat setiap bulan, kuartal, dan tahun. Nomor 2, laporan perubahan modal, yaitu berisi informasi mengenai tingkat perubahan atau naik atau turun modal pemilik yang dapat diperoleh dari suatu usaha. Yang ketiga, laporan posisi keuangan, yaitu mengetahui kondisi finansial perusahaan atau biasa disebut neraca. Selanjutnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini bisa diketahui yaitu laba kotor dan laba bersihnya. Laba kotor UMKM Gubuk Malindo Ayam Madu adalah sebesar Rp58.105.000, dapat dihitung dengan cara pendapatan usaha dikurangi harga pokok penjualan, yaitu Rp76.060.000 dikurangi Rp17.955.000 sama dengan Rp58.105.000. Dan laba bersih sebelum pajak yaitu sebesar Rp54.805.000. Dapat dihitung dengan cara hasil laba kotor dikurangi dengan total biaya lain-lain, yaitu Rp58.105.000 dikurang Rp3.300.000 sama dengan Rp54.805.000. Kemudian laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal digunakan untuk mencari modal akhir pada perusahaan. Modal akhir pada Gubuk Malindo Ayam Madu adalah sebesar Rp74.805.000. Dapat dihitung dengan cara modal awal ditambah saldo laba bersih, yaitu Rp20 juta ditambah Rp54.805.000, yaitu dengan hasil akhirnya Rp70.805.000. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca Gubuk Malindo Ayam Madu di samping total aktiva sebesar Rp77.805.000 yang diperoleh dari penjumlahan kas ditambah perlengkapan, yaitu Rp74.760.000 ditambah dengan Rp3.045.000 yang menghasilkan Rp77.805.000. Dan total pasifa sebesar Rp77.805.000 yang diperoleh dari penjumlahan utang gaji ditambahkan dengan modal akhir, yaitu Rp3 juta ditambah Rp74.805.000 yang menghasilkan Rp77.805.000. Dari kedua hasil tersebut, aktiva dan pasifa memiliki hasil yang sama atau balance, yaitu Rp77.805.000. Kesimpulannya adalah, dalam praktikum ini kami menyusun laporan keuangan UMKM Gubuk Malindo Ayam Madu dalam waktu 30 hari, dimulai dari transaksi, jurnal khusus, rekapitulasi, buku besar, neraca saldo, jurnal umum, neraca lajur, hingga akhirnya mendapatkan hasil laporan keuangan pada Gubuk Malindo. Berdasarkan perhitungan dan analisis total aset perusahaan sebesar Rp77.805.000, jumlah liabilitas sebesar Rp3 juta, dan modal akhir sebesar Rp74.805.000 dengan laba bersih yang diperoleh perusahaan yang menunjukkan kinerja perusahaan pada bulan November 2021, yaitu sebesar Rp54.805.000. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.